Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sekarang saya akan memberikan informasi yang sangat-sangat penting sekali kepada teman-teman, bahwa yang namanya kita punya anak, ya kan, anak itu adalah sebuah aset, ya kan, sebuah aset kepada diri kita. Makanya kita harus paham bahwa anak kita itu tidak bisa mengikuti seperti apa yang kita inginkan, karena kodrat manusia itu ada 4 macam, ya, yaitu bayi, anak-anak, remaja, ada anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Dan ini jadi kebanyakan orang tua itu menginginkan ketika anak masih dalam anak itu dituntut untuk sempurna seperti orang dewasa. Ya enggak bisa, ya enggak bisa. Ya, jadi kita yang sebagai orang tua kita harus sadar bahwa yang namanya orang tua ya nanti ya harusnya sifatnya seperti orang tua, orang dewasa sifatnya seperti orang dewasa, remaja seperti remaja, anak-anak seperti anak-anak, karena ini adalah sudah kodrat, ya, kodrat atau sudah tidak bisa keluar dari pakem. Jadi tidak bisa saling dipaksakan ini. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu dipaksakan sempurna, seperti halnya Anda menyuruh anak Anda harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Akhirnya ketika tidak sempurna Anda marah-marah, itu salah kaprah, ya teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberitahukan kepada panjenengan semuanya yang melihat video ini, ada kesempatan yaitu RK Budi, yaitu selama ini RK yaitu untuk orang-orang dewasa, untuk supaya tenang, santai, damai, sehingga vibrasinya sama dengan uang, vibrasinya dekat dengan uang, sehingga dalam menjalankan usaha, bisnis, kehidupan selalu didatangi kemudahan, pencerahan, dan kelimpahan uang-uangnya. Nah, untuk anak-anak, nah ini di sini, ketika anak-anak juga tidak balance, Anda sebagai seorang tua, suami istri sudah ber-RK, anaknya belum. Nah, disinilah yang akan selalu menjadikan sebuah sumbu, membuat si orang tua marah-marah. Itu apa sih? Mancing ya, mancing orang tuanya untuk marah-marah lagi. Karena kita tahu lagi sekarang di luar sana yang namanya sebuah pertemanan terhadap anak-anak itu semuanya banyak toksiknya, ya kan. Ya, kesadarannya nggak ada. Nah, supaya kondusif dalam suatu keluarga, ini makanya saya memunculkan pelatihan RK Budi. Kenapa namanya RK Budi? Oke, kita kembalikan kepada zaman dahulu, yaitu ada budi pekerti. Ya kan, kita sudah melihat banyak sekali fenomena di luar sana, ya kan, banyak sekali pelajaran-pelajaran, banyak sekali ceramah-ceramah tentang anak-anak, banyak sekali pendidikan-pendidikan religius yang untuk membentuk tapi semuanya itu adalah teori, yang dimana teori hanya sampai di otak saja. Ketika otaknya masih beta, informasi itu hilang, ya kan, seperti seorang memberikan motivator, ketika diterima oleh kuping kanan dikeluar kuping kiri. Tetapi di RK Budi beda, yaitu RK Budi adalah suatu metode yang dimana akan menjadikan anak-anak berkesadaran. Nah, ketika seorang dalam keadaan menjadi seorang anak, remaja, dewasa, dan orang tua, ini kalau diberikan sebuah kesadaran, disinilah dia akan menjadi sebuah manusia fase yang benar-benar sesuai dengan fase kemanusiaannya. Kalau anak-anak kesadarannya juga sudah main, disitulah budi pekertinya dia akan jalan. Ketika kesadarannya aktif, itu dia akan menjadi anak yang baik. Baik terhadap siapa? Diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ketika anak-anak sudah aktif kesadaran awakeningnya juga, disitulah akan menjadi anak yang soleh, anak solehah, anak baik. Kenapa? Karena ketika anak-anak menjalankan RK Budi akan memproduksi yang namanya hormon
oksitosin, hormon cinta, hormon melatonin, hormon kebahagiaan, serotonin, dan dopamin, hormon-hormon kebahagiaan. Yang akhirnya jauh dari kata nakal gitu loh, seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam RK Budi juga ada yang namanya method of logi. Method of logi itu adalah di mana ini metode yang harus dijalankan ketika bangun tidur. Ya, jadi bangun tidur itu menggunakan metode meditasi namanya method of logi. Nah, ini yang digunakan oleh, mohon maaf, oleh orang-orang Yahudi di daerah Eropa sana. Kenapa orang Yahudi cerdas-cerdas? Ternyata menggunakan metode method of logi. Nah, itu seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi silahkan putra-putrinya di RK-kan, ya kan? Nanti ada di sini di mana saja, yaitu di Kediri, di Jogja, dan di Jakarta. Oke, bener Mbak? Ya. Kapan? Setelah hari raya, ada di bulan Mei, Juni. Nah, kalau di Kediri dan di Jogja itu bulan Mei. Kalau di Jakarta itu bulan Juni. Jadi silakan teman-teman putra-putrinya, anaknya juga diikut sertakan ikut RK yang umurnya di bawah 17 tahun, RK Budi. Ya, kalau sudah 17 tahun ke atas ya RKBE kan gitu kan. Supaya apa? Supaya kondisi di dalam rumah semuanya kondusif, kondisi bahagia, tenang, dan santai. Serta vibrasi dan frekuensi getarannya sama dengan uang. Nah, itu seperti itu. Jangan sampai orang tuanya sudah ber-RK tapi anaknya belum. Ya, ini nanti anak-anaknya akan memancing-mancing supaya emosi. Oke, seperti itu teman-teman. Silahkan berbondong-bondong anaknya didaftarkan untuk mengikuti RK. Umur yang paling bawah berapa? 10 tahun. Mas, kenapa anak kecil di bawah 10 tahun itu tidak disarankan ikut RK? Ya, karena hidupnya anak-anak di bawah 10 tahun itu dia dalam kesehariannya, otaknya dalam keadaan meditatif. Oke, meditatif itu adalah kreativitas di dalam dia mengolah rasa di dalam tubuhnya. Makanya tolong jangan dimarahi anak-anaknya karena nanti akan merusak kondisi meditatif anak-anaknya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah 10 tahun, anak-anak sudah tidak meditatif lagi, tetapi sudah logika sekali, sudah dia banyak mengkonsumsi hormon kesetresan. Nah, makanya perlu sekali diikutkan RK Budi. Di mana? Di Kediri, di Jogja, dan di Jakarta. Bulan Mei Kediri dan Jogja, bulan Juni di mana? Di Jakarta. Tanggalnya nama di bawah ini. Oke teman-teman, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentunya ingat di dalam Islam ada pesan ku anfusikum wa alikum naro wa kutuhan nasu wal hijarah uita del kafirin. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka karena bahan bakar neraka itu adalah api. Oke? Jadi teman-teman tidak hanya orang tuanya yang ber-RK, tetapi anak-anaknya juga RK supaya jauh dari partikel api. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kepada hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semuanya.